Mereka mengira dia hanyalah seorang pria yang kelelahan di halte bus sampai satu gerakan yang salah menunjukkan bahwa dia adalah seorang mantan marinir. Mereka seharusnya tidak mengacau dengan bangku halte, yang mengerang pelan karena beban pria yang duduk di sana, membungkuk namun tetap tenang. Namanya Darren, wajahnya dipenuhi dengan kelelahan, kulitnya yang gelap berkilauan di bawah kerlip, lampu jalan yang rusak. Saat itu tepat sebelum tengah malam dan jalanan di Kansas City sangat sepi untuk sebuah malam Jumat. Bahu Darren merosot karena beban ranselnya yang penuh dengan peralatan dari pekerjaannya sebagai mekanik. Malam itu dia baru saja pulang dari shift kedua membersihkan kantor. Dia mengusap pelipisnya dan merasakan sakitnya minggu yang panjang. Yang ia inginkan hanyalah pulang ke rumah, duduk di kursi yang sudah usang, dan mungkin tidur selama beberapa jam sebelum semuanya dimulai dari awal lagi. Tawa tajam dari sekelompok pemuda yang berjarak beberapa meter menarik perhatiannya. Darren melihat sekilas. Empat dari mereka tidak lebih tua dari usia pertengahan 20-an, mengenakan hoodies besar, suara mereka keras dan melengking di udara malam. Pak Tua, salah satu dari mereka berteriak. Darren mengabaikan mereka dan menggenggam tasnya lebih erat. Ada apa? Apa kau tuli? Suara lain menyela dengan kata-kata mengejek. Darren tidak bergeming, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Pelatihan militernya telah mengajarinya disiplin. Bahkan pada saat-saat seperti ini, tetapi suara-suara itu semakin keras, kata-kata itu semakin menusuk. Salah satu pria melemparkan kaleng minuman kosong ke tanah, hanya beberapa sentimeter dari Darren. Untuk sesaat wajahnya tetap diam, tak terbaca, tapi jauh di dalam sana ada sesuatu yang bergejolak. Selalu saja ada yang berisik, pikirnya, orang-orang yang tidak pernah tahu kapan harus berhenti, tapi terkadang mengabaikan masalah hanya akan membuatnya semakin berisik. Darren pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Ini bukan yang pertama kali, dan dia ragu ini akan menjadi yang terakhir. Selama bertahun-tahun dia telah belajar bahwa beberapa orang melihat kelemahan pada pria yang lelah dengan pakaian yang sudah usang. Mereka tidak melihat pria yang telah menjalani 2 kali tugas di luar negeri. Mereka tidak tahu tentang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang ia habiskan untuk mengasah keterampilannya, keterampilan yang telah menyelamatkan nyawa. Kehidupannya setelah keluar dari marinir tidaklah mudah. Kembali ke kehidupan sipil merupakan medan perang tersendiri. Pekerjaan langka, tagihan menumpuk, dan dunia jarang peduli dengan pengorbanan yang telah dilakukan orang-orang seperti dia. Darren mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia temukan, terkadang merangkap 2 atau 3 pekerjaan hanya untuk menjaga agar lampu tetap menyala. Namun, sesulit apapun keadaannya, ia tetap membawa diri dengan tenang. Malam ini tidak berbeda. Dia tidak berpakaian rapi, hanya mengenakan kemeja biru pudar, celana jeans lecek, dan sepatu bersepatu hak baja. Tangannya, yang kapalan karena bertahun-tahun bekerja, berada di atas lututnya. Dia tampak seperti pria kelas pekerja lainnya yang mencoba menjalani hari, tetapi Darren bukan sembarang pria. Di balik penampilannya yang tenang, ia adalah seorang petarung yang tak kenal lelah, seorang pria yang telah menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih berbahaya daripada sepasang anak kecil yang gaduh. Namun dia tidak merasakan keinginan untuk bertarung malam ini. Dia menginginkan kedamaian, sebuah kemewahan yang langka akhir-akhir ini. Salah satu pemuda itu melangkah mendekat, sepatu latihannya bergesekan dengan beton. Apakah Anda terlalu baik-baik saja untuk berbicara dengan kami? Ia mencibir, nada bicaranya meneteskan keberanian. Darren mendongak dan matanya bertemu dengan mata pemuda itu. Mata itu tegas dan tak tergoyahkan. Saya hanya menunggu bus saya, katanya dengan sederhana. Suaranya rendah dan datar. Pemuda itu menyeringai dan mencondongkan tubuhnya ke arah teman-temannya. Kalian dengar itu? Dia terlalu sibuk untuk kita. Dia pasti berpikir dia lebih baik dari kita. Yang lain tertawa, terdorong oleh penampilannya, tapi pamer bisa dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tawa itu menggema di jalanan yang sepi dan memantul ke dinding-dinding bangunan di dekatnya. Darren tetap duduk dan menatap cakrawala, di mana lampu bus yang samar-samar berkedip-kedip di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Pemimpin kelompok itu, seorang pemuda bertubuh kekar dengan topi bisbol, menoleh ke belakang.
melangkah mendekat. Bung, lihatlah kamu duduk di sana seperti kamu pemilik tempat ini. Saya yakin Anda bahkan tidak pantas berada di sini. Dia menggoda. Darren tidak menjawab. Ia membetulkan tali ranselnya. Itulah satu-satunya tanda bahwa ia telah mendengar komentar itu. Tetapi keheningan hanya memicu agresi mereka. Seorang pria lain dalam kelompok itu turun tangan, melemparkan sebuah kantong makanan cepat saji yang kusut dan mendarat di dekat sepatu bot Darren. Ayolah Bung, kamu takut atau apa? Tidak ada apa-apa. Wajah Darren tetap tenang, tapi ada cerita yang berbeda di dalam dirinya. Dia sedang menilai situasi. Pelatihannya bekerja secara naluriah. 4 penyerang, semuanya dalam jarak dekat, dan 1 berusaha mendominasi interaksi. Postur dan gerakan mereka semua lebih banyak menunjukkan daripada menggigit. Setidaknya Darren berharap begitu, tapi kemudian pria bertopi bisbol itu maju selangkah lagi. Kali ini melewati batas yang tak bisa Darren abaikan. Dia mengulurkan tangan dan mencolek Darren dengan cukup keras untuk mengujinya. Ya, itulah yang kupikirkan Darren yang lemah. Perlahan-lahan ia berdiri, dengan hati-hati, gerakannya terkontrol. Dia lebih tinggi dari pria itu, dan juga lebih lebar. Perawakannya masih kuat, meskipun sudah bertahun-tahun bekerja keras dan begadang. Kamu tidak ingin melakukan ini, Darren. Katanya pelan, suaranya tenang namun tegas. Kelompok itu tertawa lagi, tetapi ada sedikit perubahan di udara. Darren tidak marah, tapi juga tidak lemah. Dia memiliki gravitasi tertentu yang tidak mereka duga. Bung, kau pikir kau ini siapa? Semacam pria tangguh? Topi baseball mencemooh dan melangkah lebih dekat. Teman-temannya mendorongnya. Darren menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin situasi semakin memanas, tapi ia juga tahu bahwa menghindar dari mereka hanya akan membuat mereka semakin beringas. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk pergi, katanya, sambil menatap langsung ke arah topi bisbol. Jangan sia-siakan, tetapi beberapa orang hanya memahami pelajaran dengan cara yang sulit. Topi baseball tertawa, tapi itu adalah tawa yang dipaksakan untuk menyembunyikan kegugupannya. Teman-temannya yang memperhatikan dengan seksama mulai menyoraki dengan lebih keras untuk mendorongnya. Ketegangan semakin bertambah saat pemuda itu melangkah lebih dekat ke arah Darren, yang kini hanya berjarak 1 kaki. Apa yang akan kau lakukan, hah? Kata si topi bisbol dengan suara mengejek. Apa kau pikir kau sedang menakutiku, orang tua? Darren tidak bergerak. Matanya mantap dan tertuju pada pria yang lebih muda itu. Ia dapat merasakan beratnya langkah kaki mereka. Kelompok itu sedang mengujinya, menunggu reaksinya. Dia telah melihat dinamika ini ratusan kali sebelumnya, di zona-zona perang dan lingkungan yang keras. Dan sekarang di sini, di halte bus, hal yang sama terjadi. Seseorang yang ingin membuktikan sesuatu, seseorang yang terlalu sombong untuk mundur. Pria bertopi bisbol itu tiba-tiba menerjang Darren dan mendorong dadanya dengan kedua tangan. Darren mundur selangkah tapi tidak menyerang balik, belum. Sikap diamnya, sikap menahan diri sepertinya semakin membuatnya frustrasi. Oh, jadi kau tangguh sekarang ya? Salah satu dari mereka berseru, melangkah maju. Mari kita lihat seberapa tangguh kamu. Dan situasi pun menjadi tidak terkendali. Topi bisbol itu berayun lebih dulu. Sebuah pukulan liar dan ceroboh yang mengarah ke wajah Darren. Tapi Darren bergerak seperti air. Menghindar dengan mudah. Gerakannya lancar dan terarah bahkan sebelum pukulan itu menyelesaikan lintasannya. Tangan Darren melesat dan mencengkeram pergelangan tangan si topi baseball seperti sebuah cengkeraman. Hentikan, kata Darren dengan suara rendah namun tegas dan tajam. Yang lainnya menyerbu ke arahnya. Seorang mencengkeram lengan Darren sementara yang lain meninju pinggangnya. Darren melepaskan orang pertama dari cengkeramannya dan berputar dalam sekejap untuk mengendalikan situasi. Tangannya menangkap pukulan berikutnya di udara dan memelintir lengan si penyerang hingga mendarat di trotoar. Pria ketiga ragu-ragu, namun tetap menerjang Darren, memutarnya dan membuatnya kehilangan keseimbangan dengan momentumnya sendiri. Perkelahian itu tidak keras dan tidak dramatis, tetapi tepat dan terkendali. Darren tidak berusaha melukai mereka, dia berusaha mengakhirinya. Cukup, kata Darren. Suaranya membelah kekacauan seperti pisau. Kata-katanya bukanlah sebuah permohonan, tapi sebuah perintah. Para pemuda itu mundur, terengah-engah dan terbelalak.
Darren berdiri tegak, postur tubuhnya tenang seolah tidak ada yang mengguncangnya. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa memekakkan telinga dan sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Namun keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan pelajaran belum berakhir. Para pemuda itu berdiri mematung, kesombongan mereka menguap di udara malam yang sejuk. Kehadiran Darren yang kini menjulang tinggi dan tak tergoyahkan seakan-akan membuat mereka terpaku di tempat. Dia memegang pergelangan tangannya dengan topi baseballnya saat matanya berpindah-pindah antara teman-temannya dan Darren. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari harga dirinya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tatapan Darren menatap mereka dengan tenang namun pantang menyerah. "Kamu beruntung," akhirnya dia berkata dengan suara tegas dan tenang, "karena aku telah mengalami hari yang panjang dan tidak memiliki energi untuk mengajarimu seperti apa rasa sakit yang sebenarnya." Kata-kata itu sangat menohok, bukan karena keras tapi karena memang benar. Darren telah bertempur di tempat-tempat di mana untuk bertahan hidup dibutuhkan keputusan yang cepat dan tindakan yang tegas. Dia telah melihat hal-hal yang telah mengambil bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Anak laki-laki ini tidak tahu batas yang hampir mereka lewati topi baseball yang putus asa untuk menyelamatkan muka meludah di dekat kaki Darren. "Terserahlah, kamu tidak istimewa." Darren melangkah mendekat, gerakannya lambat dan disengaja, berhenti beberapa inci dan mencondongkan tubuhnya ke depan agar wajahnya sejajar dengan wajah anak laki-laki itu. "Saya bukan orang yang istimewa," katanya dengan suara pelan dan mantap. "Tetapi saya telah melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tak tersentuh. Percayalah, Anda tidak ingin mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tak tersentuh. Percayalah, Anda tidak ingin mengetahuinya." Yang lain dengan gugup berpindah tempat dan saling melirik satu sama lain. Kepercayaan diri mereka runtuh. Darren tidak meninggikan suaranya, dan dia tidak perlu melakukannya, karena diamnya lebih mengintimidasi daripada teriakan apapun. Sekarang Darren menegakkan badannya lagi. "Saya sarankan kalian menganggap ini sebagai peringatan dan pergi selagi bisa." Kelompok itu ragu-ragu. Arogansi masa muda mereka berbenturan dengan kenyataan yang jelas bahwa mereka kalah. Akhirnya salah satu dari mereka bergumam, "Ayo pergi," dan mulai mundur. Yang lainnya mengikuti, menyeret kaki mereka, dan melontarkan hinaan setengah hati di atas bahu mereka untuk menyelamatkan muka. Darren memperhatikan mereka sampai mereka menghilang di balik blok. Ia menghembuskan napas perlahan dan memutar bahunya untuk meredakan ketegangan. Dia tidak marah lagi. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih dalam, campuran dari rasa kasihan dan frustrasi. Dia telah melihat terlalu banyak pemuda seperti dia, dibutakan oleh kebutuhan mereka untuk membuktikan sesuatu, seringkali belajar dengan cara yang sulit bahwa dunia tidak berhutang apa-apa pada mereka. Ketika suara gemuruh bas semakin mendekat, Darren kembali duduk di bangku dan mengambil tasnya. Malam itu terasa sedikit lebih berat sekarang. Bukan karena apa yang telah terjadi, tetapi karena apa yang mungkin akan terjadi. Namun bagi Darren, pelajaran tersebut merupakan sebuah pengingat. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Bus tiba dengan desisan pelan, pintunya terbuka seperti desahan yang enggan. Darren naik, mengangguk sopan kepada sopir, dan kemudian berjalan menuju kursi kosong di bagian belakang bus. Dia menjatuhkan tasnya ke lantai, bersandar dan menatap keluar jendela saat lampu-lampu kota mulai memudar menjadi garis-garis kuning dan putih. Adrenalinnya telah habis, hanya menyisakan rasa lelah yang tak asing lagi. Dia tidak. Dia tidak bangga dengan apa yang telah terjadi, tetapi dia juga tidak malu. Dia telah memberikan para pemuda ini setiap kesempatan untuk pergi. Apa yang mereka dapatkan adalah pelajaran yang paling lembut yang dapat ia ajarkan saat bus melaju di jalanan yang sepi. Darren berpikir tentang pilihan-pilihan yang dibuat orang. Para pemuda itu telah mencari masalah dan hampir menemukan lebih banyak masalah daripada yang dapat mereka tangani. Ia bertanya-tanya di mana mereka sekarang. Apakah mereka dapat menertawakannya, atau apakah apa yang telah terjadi akan melekat di benak mereka. Bagi Darren, momen ini bukan hanya tentang mereka,
namun juga merupakan refleksi dari perjalanannya sendiri. Hidup telah memukulnya dengan keras, menguji tekadnya dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh anak-anak ini, tetapi melalui semua itu dia telah belajar nilai menahan diri, kekuatan yang diperlukan untuk memilih perdamaian ketika dunia tampaknya bertekad untuk memprovokasi konflik. Sebuah suara lembut membuyarkan lamunannya. Malam yang panjang ya, sopir bus meliriknya melalui kaca spion. Darren mengangguk dalam diam dan tersenyum. Bisa dibilang sang sopir memberikan senyuman penuh pengertian dan kembali ke jalan. Darren bergeser maju mundur di kursinya, membiarkan dengungan mesin menenangkan pikirannya saat bus mendekati halte pemberhentiannya. Ia berdiri, menyampirkan tasnya di bahunya, dan melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, berjalan di blok terakhir menuju apartemennya. Kamar kecil dan sederhana itu menyambutnya dengan derit lantai yang sudah dikenalnya. Dia meletakkan tasnya dan duduk di kursi berlengannya, di mana dia menatap langit-langit. Kejadian malam itu terulang kembali di benaknya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan perenungan yang tenang. Dia memikirkan dirinya yang lebih muda, pelajaran yang telah dia pelajari dengan susah payah, dan orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Terkadang pertempuran yang paling sulit adalah pertempuran di mana Anda harus menahan diri. Peristiwa malam itu meninggalkan Darren dengan sebuah kebenaran sederhana. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang Anda tuntut, melainkan sesuatu yang Anda dapatkan. Anak-anak ini, seperti banyak orang lainnya, terjebak dalam siklus untuk membuktikan kemampuan mereka dengan cara yang salah. Darren berharap mereka akan mengingat kembali kejadian malam itu dan menyadari kekuatan mereka dalam menahan diri, dalam martabat mereka untuk pergi sebelum terlambat. Dia duduk di kursinya, tidak hanya memikirkan mereka, tetapi juga perjalanannya sendiri. Bagaimana kehidupan telah mengajarinya bahwa kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Ini bukan tentang membuktikan diri Anda kepada orang lain. Ini tentang mengetahui nilai Anda dan tetap setia pada nilai tersebut. Dan mungkin saja, para pemuda ini akan membawa malam itu bersama mereka sebagai pengingat bisu akan pria yang tidak mengangkat tinjunya, tetapi masih meninggalkan kesan yang tidak akan segera mereka lupakan. Saat Anda merenungkan kisah Darren, pertimbangkan hal ini. Pertarungan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dibiarkan saja? Rasa hormat bukanlah jalan satu arah, dan terkadang yang terbaik adalah memilih perdamaian. Jika kisah ini menyentuh Anda, bagikanlah dengan seseorang yang mungkin perlu mendengarnya. Jangan lupa untuk mendaftar untuk mendapatkan lebih banyak cerita yang menantang, menginspirasi, dan mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting.